dua. Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjay pusing banget coy. 2,000 years later. 1 hour later. 2 hours later. 3 hours later. A few moments later. Just then, later. End of flashback. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Tirza Zulika Adani. My student ID number 25411176 from the Management Program Class C. Today I will present a topic about the 10 principles of economics. This topic explain who people make choice, who they interact in market, and who the economic work as a whole. Let's begin our discussion. Satu, semua pilihan punya konsekuensinya. Setiap kali kita memilih sesuatu, pasti ada hal lain yang harus dikorbankan. Misalnya, kalau kita pilih belajar lebih lama, berarti waktu main kita berkurang. Begitu juga negara. Kalau fokus ke pertahanan, mungkin kesejahteraan rakyatnya berkurang. Jadi, intinya tidak ada yang benar-benar gratis. Selalu ada harga yang harus dibayar. Dua, nilai sesuatu ditentukan oleh apa yang kita korbankan. Setiap keputusan punya biaya peluang, yaitu hal yang kita lepaskan demi pilihan lain. Contohnya, saat kita memilih kuliah, berarti kamu rela tidak langsung bekerja. Artinya, nilai sebenarnya dari suatu pilihan bukan cuma uang, tapi juga kesempatan yang telah kita tinggalkan. 3. Orang bijak berpikir secara bertahap. Orang yang rasional tidak membuat keputusan secara tiba-tiba. Mereka mempertimbangkan untung rugi dari sebuah perubahan kecil. Contohnya, mau nambah 1 jam belajar, coba dipikir dulu, hasilnya sepadan atau tidak sama waktu istirahat yang hilang. 4. Orang akan bertindak kalau ada dorongan. Perilaku manusia biasanya berubah karena insentif, yaitu dorongan atau alasan tertentu. Kalau harga turun, orang cenderung lebih banyak membeli. Kalau pajak tinggi, orang bisa jadi malas bekerja keras. Jadi, manusia akan bereaksi terhadap perubahan, manfaat, dan biaya. 5. Perdagangan bisa menguntungkan semua pihak. Perdagangan bukan berarti ada yang kalah dan menang. Justru sebaliknya. Semua bisa saling menguntungkan. Kita bisa fokus di bidang yang kita kuasai, lalu bertukar hasilnya dengan orang lain. Itulah yang bikin kerjasama ekonomi berjalan lancar. 6. Pasar biasanya bisa mengatur diri sendiri. Dalam sistem pasar, masyarakat dan perusahaan saling berinteraksi lewat harga dan permintaan. Harga seperti tangan tak terlihat yang mengarahkan keputusan tanpa perlu perintah dari pemerintah. Kalau berjalan dengan baik, pasar bisa menyeimbangkan kebutuhan dan penawaran secara efisien.
7. Pemerintah kadang perlu ikut campur. Walau pasar bisa mengatur diri sendiri, kadang tetap perlu bantuan dari pemerintah. Misalnya saat terjadi kegagalan pasar, seperti polusi, dampak negatif bagi orang lain, atau monopoli, satu pihak saling menguasai harga. Pemerintah berperan menjaga agar ekonomi tetap stabil, adil, dan efisien. Delapan, kesejahteraan negara tergantung pada produksinya. Semakin tinggi kemampuan suatu negara menghasilkan barang dan jasa, makin makmur juga rakyatnya. Produktivitas pekerja menentukan pendapatan dan kualitas hidup. Negara yang produktif pasti punya standar hidup yang jauh lebih baik. Sembilan, terlalu banyak uang bikin harga naik. Kalau pemerintah mencetak uang terlalu banyak, nilai uang jadi turun. Akibatnya, harga-harga barang naik, dan inilah yang disebut dengan inflasi. Jadi, menjaga jumlah uang di peredaran itu penting, supaya harga tetap stabil. Sepuluh, inflasi dan pengangguran saling berkaitan. Dalam jangka pendek, kalau pemerintah ingin menurunkan inflasi atau harga-harga turun, biasanya pengangguran justru meningkat. Tapi, kalau mau menurunkan pengangguran, inflasi bisa saja naik. Artinya, di dunia nyata selalu ada pertukaran antara dua hal itu. Kesimpulannya, inti dari ekonomi adalah pilihan. Bagaimana kita menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Prinsip-prinsip ini membantu kita memahami bagaimana manusia mengambil keputusan, bagaimana mereka saling berinteraksi di pasar, dan bagaimana ekonomi sebuah negara bekerja. Concludes my presentation on the 10th principle of economics. From this topic, we can understand that economic is essentially the study of choice, who we use limited resources to meet unlimited needs. I hope this presentation has helped us gain and clearer understanding of the basic principle of economics. Thank you for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.